punya harapan gitu, punya apa ya, pengen jadi, misalkan ada yang pengen jadi polisi ya, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi pilot ya, ada juga yang pengen jadi dokter misalkan, atau mungkin di antara kalian ada yang pengen jadi hamba Tuhan, pengen jadi pelayan Tuhan di gereja misalkan. Wah, luar biasa ya, kalian begitu punya semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Nah, tetapi kali ini Kayogi ingin semua berpikir gitu ya, ingin mengajak semua sama-sama merenungkan untuk apa sebenarnya kita diciptakan. Apakah kita diciptakan untuk jadi polisi sama Tuhan? Apakah kita diciptakan untuk menjadi tentara sama Tuhan? Apakah kita diciptakan untuk menjadi dokter sama Tuhan? Atau kita diciptakan untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja? Nah, apakah itu? Apakah kalian ada yang di antara kalian yang diciptakan untuk jadi pendeta misalkan? Nah, ayo, Hayogi mengajak semua berpikir tentang ini ya. Nah, mari tapi kita lanjut membahas. Nah, Hayogi punya satu pertanyaan ya. Coba kalian bisa sambil nanti mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu ini bisa dijelaskan dan dijawab di akhir firman Tuhan. Menurut kalian mana yang benar? Apakah gambar yang A? Nah, kalian tahu ya gambar yang A itu apa? Itu adalah seorang ayah, ada seorang ibu, ada kakaknya yang laki-laki, ada adiknya yang perempuan. Nah, itu mereka terlihat begitu bahagia, senang sekali begitu ya. Yang kedua, yang B, wah di sana ada uang, ada beras, ada cincin, ada perhiasan, kaya raya. Siapa yang gak senang itu gitu? Yang C, wah kalian sih tahu ya, di sana ada anak-anak yang memegang piala ya, mereka dengan senyum ya, bangga gitu dengan prestasi mereka. Wah, kalian pasti juga pernah merasakan ini, kayak gue tahu ya, kalian anak-anak yang pintar, anak-anak pilihan Tuhan. Nah, yang D, di sana ada satu gereja dengan jemaat ya, jangan kalau kalian lihat ya, sedang fokus beribadah. Di depannya ada siapa? Ada pendeta. Nah, nah, menurut kalian mana yang benar nih? Atau mana yang menurut kalian tuh kalian diciptakan gitu? Apakah yang A, kalian diciptakan untuk mempunyai keluarga yang bahagia, atau kalian diciptakan untuk memiliki banyak harta, sama atau kalian diciptakan sama Tuhan untuk berprestasi di sekolah, atau kalian diciptakan sama Tuhan untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi orang yang rajin beribadah ke gereja. Yang mana ya kira-kira? Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada awalnya adik-adik, kita diciptakan Tuhan dari apa? Dari debu dan tanah liat. Kalau adik-adik baca di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal kedua, Allah membentuk dari debu dan tanah. Ya, kalau dia akan memperlihatkan kepada adik-adik semua, ya, Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7 ya. Nah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Oh, pada awalnya kita dibentuk oleh Tuhan dari debu dan tanah. Jadi semua sama, tidak ada yang berbeda. Kalian yang cita-cita jadi polisi, yang tentara, dokter, semua sama kita jadi dari debu dan tanah. Oke, semua sudah clear ya, semua sudah mengetahui. Nah, ayat firman Tuhan yang mau kita bahas ya, terdapat dalam Efesus pasal kedua ayat ke-10. Nah, coba kita baca ya adik-adik, Efesus pasal kedua ayat ke-10. Judulnya adalah melakukan pekerjaan baik atau rencana Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita itu dikatakan apa? Buatan Allah. Nah, jadi yang pertama, adik-adik, Allah membentuk kita dari debu dan tanah. Kita buatan Allah. Tadi kita sudah melihat ayatnya. Terus yang kedua, Tuhan Yesus melindungi kita dan mengkhususkan kita. Nah, coba kita baca di ayat 10 ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita diciptakan oleh Allah ya di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita tahu sudah menebus dosa kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk setiap kita, untuk menebus dosa kesalahan kita di masa lalu, dan sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan.
Nah itulah Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus melindungi dan mengkhususkan kita. Jadi kalau boleh diibaratkan kita sudah dipisahkan ya dengan orang-orang yang belum, kita sudah dipisahkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat dua poin ini. Yang pertama adalah Allah yang membentuk dari debu dan tanah, dan yang kedua adalah Tuhan Yesus yang melindungi dan mengkhususkan kita. Hayogi menyebutnya ini adalah suatu rencana Allah dari semula. Nah, karena di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi dikatakan ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi ketika kita dibuat oleh Allah dari debu dan tanah, dan juga ketika kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ini semua adalah dipersiapkan Allah dari semula, dari sejak mula-mula penciptaan kita sudah dipersiapkan dua hal ini. Nah, lalu kita lanjut ke yang pertama, Allah membentuk kita, Kejadian 2 ayat ke-7 ya, adik-adik bisa baca di Alkitabnya. Jadi semua manusia tidak terkecuali adik-adik, mau kalian yang Kristen, mau kalian yang bukan Kristen, ya, mau kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus maupun kalian yang belum percaya Tuhan Yesus, itu semua dibentuk sama-sama dari debu dan tanah, ya. Semuanya sama di hadapan Tuhan ketika pada awalnya, pada mulanya. Nah, yang kedua adalah kita sudah diberikan Roh Kudus atau nafas Tuhan di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada nafas Tuhan. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, adik-adik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, nah ini adik-adik bisa lihat ya. Wow, setelah manusia jatuh dalam dosa, apa dampaknya? Manusia terusir dari taman Allah. Adik-adik bisa lihat di Kejadian pasal 3 ayat 23. Ketika Adam dan Hawa diusir dari taman Firdaus, dari taman Eden. Dan yang kedua, Roh Kudus menjadi terpisah dengan manusia. Kenapa terpisah, Kak Yogi? Karena manusia sudah berdosa. Allah yang tinggal di dalam kemuliaan, kesucian, yang maha kudus, yang tidak cacat, yang tidak berdosa, sedangkan manusia berdosa, adik-adik. Bagaimana antara yang berdosa dan yang tidak berdosa ini bisa bersatu, adik-adik? Pasti tidak mungkin. Makanya dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, Roh Tuhan tidak akan selama-lamanya lagi ada di dalam manusia, dikatakan. Manusia hanya umurnya dikatakan hanya 180 tahun saja, tidak bisa lebih. Ya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah manusia pasti mengalami kematian rohani. Jadi tadi yang pertama pasti manusia akan mati secara fisik, manusia akan meninggalkan badannya ini. Yang kedua, manusia akan mengalami kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Artinya jiwa dan roh manusia itu pasti akan mati, dan matinya itu pasti akan masuk ke dalam neraka, hukuman yang kekal. Nah, mengerikan kan adik-adik dalam Tuhan? Nah, ini gambaran yang kalau bisa adik-adik lihat di dalam internet ya, cari, berapa mengerikan, banyak, ada api, ada siksaan, ya. Nah, kalau begitu bisakah kita tidak mengalami kematian itu? Di dalam Tuhan Yesus tadi dikatakan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Jadi ada pengharapan. Ya. Tubuh dan daging kita tetap akan bertambah tua, adik-adik, tetapi roh dan jiwa kita tidak akan pernah merosot. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, bisa adik-adik lihat. Dan kemudian setelah kita meninggal nanti, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus untuk nantinya masuk ke dalam surga dan hidup selama-lamanya. Kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 4-7 ya adik-adik. Efesus pasal kedua ayat yang keempat sampai dengan ke-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi tempat kita bukan lagi di neraka setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi di surga, adik-adik. Dan yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wow, ternyata kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Kita tidak lagi mengalami kematian kekal di neraka. Nah, seperti ini bentuknya surga. Kalau adik-adik bisa lihat betapa indahnya, jauh daripada tadi neraka tadi ya. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, inilah yang kedua, Tuhan Yesus melindungi dan mengkhususkan kita. Jadi tadi yang pertama, kita diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus sudah melindungi kita dan mengkhususkan kita. Kenapa? Karena Allah berjanji. Allah sudah berjanji
di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa dia akan menghadirkan keturunannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kata di dalam artinya adik-adik sama dengan ketika kita ada di dalam rumah. Kalau adik-adik ada di dalam rumah, apa yang adik-adik rasakan? Pasti akan damai, akan tenang, akan terlindung dari hujan. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga kita yang percaya tidak akan binasa, bahkan dalam hidup yang kekal. Ya, nah ini adik-adik rumah, dan ketika ada hujan kita bisa terlindung. Kemudian ketika kita adik-adik punya tetangga ya di sebelah rumah adik-adik, pasti akan beda. Kalian memiliki tetangga dan berkunjung ke rumah, itu akan dianggapnya tamu bukan bagian dari keluarga. Nah, artinya ada perbedaan antara rumah kalian dengan rumah di sebelah kalian. Rumah yang sebelah kalian tidak bisa menganggap kalian adalah keluarga dari mereka, karena berbeda. Rumahnya berbeda begitu. Jadi artinya rumah kalian ya keluarganya adalah kalian. Ini juga yang berlaku ketika kalian sudah dikhususkan dan sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalian berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, karena rumah kalian sudah bersama dengan Tuhan Yesus, sedangkan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus belum satu keluarga, belum satu rumah dengan Tuhan Yesus. Ini juga sama. Nah, menyenangkan dan ini begitu membahagiakan kita, bukan? Nah, jadi kesimpulannya apa adik-adik? Kesimpulan bagi setiap kita adalah, kalau kita semua baca ya di pasal kedua dan ayat 10 tadi, Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ya. Nah, pekerjaan baik ini artinya apa sih? Apakah pekerjaan baik ini hanya kita sekedar menolong orang, sekedar bersedekah, atau sekedar beribadah ke gereja, rajin begitu? Nah, jadi pekerjaan baik yang maksudnya adalah bekerja sama dengan Allah untuk melakukan rencana Allah. Ya. Maksudnya seperti apa sih kayak gitu? Ya. Misalkan contohnya ketika kalian diberi tugas untuk beres-beres rumah, mencuci piring, kemudian membersihkan garasi, mencuci mobil misalkan. Kemudian ayah kalian tugasnya adalah untuk memasak misalkan, memperbaiki mobil misalkan. Nah, terus ayah kalian memberikan jadwal itu kepada kalian. Itu artinya ayah kalian ingin bekerja sama, bukan? Ya, bekerja sama dengan kalian untuk menuntaskan semua pekerjaan yang ada di rumah, supaya pekerjaan itu cepat selesai. Nah, ini juga sama ketika Allah menciptakan kita, dia ingin agar kita bekerja sama dengan dirinya. Nah, ini berbeda, bukan? Jadi Allah kita bukan Allah yang hanya memerintah saja. Ayo kamu ikut saya, ayo kamu rajin ibadah ke gereja. Bukan seperti itu Allah kita. Tapi Allah kita mengajak kita dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Ayo dong kita sama-sama beribadah, ayo dong kita sama-sama pergi ke gereja, ayo dong kita sama-sama berjalan, ya, kita sama-sama membaca Alkitab. Nanti saya akan menuntunmu, kata Allah, begitu. Nanti saya akan memberkati kamu. Ayo dong dengan penuh ajakan bekerja sama untuk melakukan rencana Allah, untuk melakukan rencana Dia. Nah, masalahnya adalah apa rencana Allah atau rencana Dia itu apa sih? Nah, kalau kita baca di Efesus pasal kedua ayat 4-7, adik-adik, misalnya dikatakan kesimpulannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang agar mereka semua masuk ke dalam surga, bukan masuk ke neraka. Ini rencana Allah. Jadi Allah ingin semua manusia ya percaya pada nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk jangan sampai mengalami kematian kekal di dalam neraka. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan, adik-adik? Ada dua contoh dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik lihat di dalam slide ya, misalnya Tuhan Yesus ya, ketika dia disalib, memikul salib, Tuhan Yesus rela berkorban untuk adik-adik, memberitakan Injil. Jadi yang pertama itu memberitakan Injil atau kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mendengarkan dan belum percaya. Itu sudah menjadi kewajiban kita, adik-adik. Nah, contoh yang kedua ya, dalam kehidupan kita adalah berbuat baik kepada semua orang. Jadi setelah kita menceritakan siapa Tuhan Yesus, itu nggak cukup, adik-adik. Kita harus mempraktekannya. Kalian harus mempraktekannya. Ya, apa itu prakteknya? Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan situ adalah buah roh. Apa aja? Ayo, ada yang ingat? Kalau kalian bisa lihat di gambarnya ya, kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, itu semua adalah buah roh yang dikatakan dalam Alkitab. Ya. Agar apa? Di dalam Lukas pasal 6
ayat 43-45 dikatakan agar orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi selain dari perkataan kita, orang lain bisa melihat dari kita tingkah laku kita, dari sikap kita. Ketika adik-adik mengasihi teman adik-adik, ketika adik-adik bersuka cita, nggak buram gitu ya. Ketika adik-adik misalkan ketemu sama di kelas misalkan, terus adik-adik mukanya buram gitu, buram yang gini, pasti kan teman-teman adik-adik, kenapa sih ini, teman kalian pasti kenapa sih kok orang Kristen tuh buram-buram aja. Tapi kalau kalian suka cita gitu ya, senyum-senyum gitu, asal jangan senyum-senyum sendiri gitu ya, kalian senyum-senyum gitu, kalian murah senyum artinya gitu ya, jangan sedih-sedih aja gitu, kalian semangat ya. Nah, orang lain akan merasa beda loh, ini orang Kristen kok kelihatannya bahagia terus gitu ya, saya juga mau dong gitu, mau dong seperti orang Kristen, apa sih rahasianya. Nah, disitulah kalian bisa menceritakan siapa tuh Tuhan Yesus. Tapi kayak di saya kan cita-citanya jadi tentara, saya cita-citanya jadi dokter, saya cita-citanya jadi seorang polisi, bukan pendeta. Gak masalah, itu semua boleh adik-adik. Kalian mau jadi dokter, jadi polisi, tentara, itu semua baik, asalkan ya kalian melandasinya dengan takut akan Tuhan ya. Motivasi kalian jadi dokter itu apa sih? Supaya kalian bisa memberitakan siapa Tuhan Yesus, supaya kalian bisa mengenalkan siapa Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik, dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tetap semangat, sampai bertemu minggu depan. Amin.